Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat holistik yang berbahagia, melanjutkan sharing kita kemarin tentang testimoni penanganan keluhan terkait asam lambung atau psikomatis. Nah, kemarin kita sudah pada video pertama kita bahas masalah tentang asam lambung, bagaimana penanganannya. Dilanjutkan dengan video kedua, testimoni orang yang pernah mengalami keluhan asam lambung, terus awalnya gimana, terus ikhtiarnya menjemput kesembuhan bagaimana, yang dirasakan bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan sharing kita, ya mungkin ada saran-saran, masukan terhadap saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan keluhan asam lambung, sehingga kita bisa memetik pelajaran, bisa memetik pengalaman yang mungkin bisa kita pilih, bisa kita pilah untuk kita terapkan untuk menangani keluhan kita. Nah, kalau mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil, keluhan yang bisa kita ambil, berarti untuk penanganan keluhan asam lambung intinya satu, dari sisi psikisnya, dari pola makannya, termasuk juga terkait herbal jika diperlukan, karena asam lambung itu ditandai dengan limpa lambung lemah. Ketika perlu dikuatkan, mungkin perlu herbal yang sifatnya tonikum, sifatnya menguatkan, sifatnya memulihkan. Karena walaupun dari sisi psikisnya tertata, dari sisi fisiknya sudah tertata, tertangani, ketika organ sendiri itu lemah, ya nanti tidak akan nyambung. Jadi sinergi ketiga-tiganya, dari psikisnya kita tata, pola makannya kita tata, dari fisiknya kita tata, dari organnya sendiri nanti juga perlu herbal yang diperlukan untuk menguatkan, untuk memperbaiki, untuk memulihkan, untuk merevitalisasi, merecovery. Nah, sehingga organ lambung, limpa lambung yang lemah tadi bisa sehat, bisa kembali normal, bisa kembali bekerja sebagaimana organ yang lainnya. Karena memang kelemahan organ limpa lambung nanti akan melemahkan organ yang lainnya, sehingga ada yang terkait asam lambung, nanti paru-parunya lemah. Kalau lebih parah nanti ginjalnya juga lemah. Lebih parah lagi nanti ada masalah terkait livernya, terkait jantungnya, padahal awal mulanya dari limpa lambung yang lemah. Tapi ketika limpa lambung kita sudah pulih, sudah sehat, tidak ada keluhan, bisa optimal, nanti juga akan menguatkan organ yang lainnya. Nah, menguatkan organ yang lainnya. Ketika limpa lambung sehat, paru-parunya sehat, ginjalnya sehat, livernya sehat, jantungnya juga sehat. Lah, kira-kira mungkin ada masukan, saran apa terkait dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami asam lambung? Monggo Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan sahabat pejuang asam lambung, Toget Anxiety psikomatis. Ya gimana ya, kalau saya ditanya Mas Firman gimana ya dulu kok bisa sembuh sakit kayak begitu, saya sendiri juga bingung. Saya telah saya analisa sendiri, saya muhasabah. Ya memang sakit ini sifatnya kompleks. Kalau hanya lambungnya yang sakit, mungkin dikasih obat mah atau kimia, katakanlah obat yang cukup 1000 atau 1500, atau mungkin pakai Milanta udah bisa turun, bisa bebas lah kayak gitu. Tapi ini nggak bisa. Biasanya kalau udah kena ke ranah GERD itu karena apa? Asam lambung naik, otomatis ini nanti menyumbat ke paru-paru, sehingga nampak orang tersebut ini gangguan pernafasan. Kayak coba kalau dicek itu kan orang kayak sakit kayak gitu itu pasti wah terlalu jauh analisanya dia sendiri itu. Dia mungkin bisa EKG sudah pakai treatment, pokoknya macam-macam lah, cek ini jantung, cek apa-apa, nggak bakalan ketemu, karena yang sakit itu ranahnya ranah
psikis kayak gitu. Jadi ya kalau orang hanya psikis, secara otomatis yang saya titik temu atau itu ya harus cari akar persoalannya. Sakit itu kan fisik itu terjadi, bisa jadi faktor utamanya dari dalam, ya, dari faktor ketenangan hati, mental hati dan spiritualnya. Kalau biasanya masih ada persoalan, tah setiap masing-masing pribadi ini berbeda Pak Nur. Jadi mungkin karena ya jatuh cinta atau putus cinta atau gimana kalau anak muda, kalau yang tidak berkeluarga cerai atau gimana, atau kebangkrutan ekonomi, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi karena memang karakter manusianya emosional atau perfeksionis loh. Orangnya biasanya otaknya orang sakit kayak gini bukan otak orang bodoh. Orang bodoh nggak berpikir sampai ke sana, nggak pikir sembarang dipikir kayak enggak. Jadinya akhirnya mengakibatkan kembali ke dirinya sendiri. Jadinya ya mau tidak mau ya dirubah lah pola pikirnya. Jadi belajar lebih enjoy menghadapi hidup. Ya planless, ngalir apa adanya gitu. Jadi kita bisa ya otomatis pendekatan keagamaan, ya agama Islam ya bagaimana sholatnya diperbaiki, banyak-banyak bersedekah, ya kumpul dengan orang-orang yang soleh, nantinya kan bisa adem lah katakanlah gitu. Dan jangan banyak merenung di rumah, jadi lebih sering aktivitas, otaknya biar pecah kayak gitu. Ya kalau nanti fokusnya sakit ya maka sakit semakin sakit. Orang sakit di rumah ngerasa sakit semakin sakit. Makanya salah satunya jalan ya berdamai dengan sakit itu, dengan keluhan yang ada. Kalau bisa semangatnya itu harus lebih tinggi dari keluhan Pak. Semangat sembuh. Orang kayak gini kalau udah mentok wah ngeri Masya Allah. Banyak terjadi, banyak sekali ini penyakit sejuta rasa dan 1000 macam iya. Yang dirasakan. Berarti termasuk penyakit nano-nano, ada asam, jelas, ada pedas, ada kecut. Seperti yang Mas katakan tadi betul sekali. Karena apa? Mungkin akibat dari limpanya yang lemah atau memang ya ginjalnya atau apanya ya, karena kan sudah lama toh. Ini sakit ini kalau sudah lewat 6 bulan tuh bisa dikatakan udah ke ranah psikomatis. Karena orangnya sakit, yang namanya orang sakit Pak, otaknya dan hatinya udah sakit dia, baper bawaannya kayak gitu. Ya pikirannya kan macam-macam tuh, dianalisa ini tidak perlu dipikirkan, padahal pokok permasalahan sebetulnya itu awalnya itu karena apa, titik itu harus jujur. Kalau nggak jujur selamanya nggak akan bisa berdamai dengan sakitnya. Kalau perlu katakanlah nyusewu, saya kan seorang terapis, kita sama-sama seorang terapis ya Pak. Terapis herbal, otomatis ya saya tidak menafikan medis atau katakanlah kita butuh kimia juga. Tapi kalau nggak keadaan kepepet saya tidak mau Pak. Mending saya karena ke tanaman herbal atau apa kayak gitu, atau probiotik atau lebih condong ke madu. Kan pakai herbal mana yang cocok. Katakanlah kalau misalkan pakai kimia ya, kalau itu pakai kimia ya yang ringan-ringan saja, mungkin antasidadon itu yang ringan atau apa, milanta yang kasih. Kalau sudah diobati ya tidak usah dipikirkan, udah katakanlah biasanya ngait kalau orang kayak gitu, kambuh nyambung. Jadi pikirannya dulu tuh memorinya itu terulang lagi. Kalau sudah 6 bulan lebih itu begitu Pak. Jadi ngudal-ngudal, nah balik awal dari mana, harusnya sudah stop dari situ. Katakanlah kita mau berubah hijrah, dah saya menyatakan sehat ya sudah, bagaimana caranya kita mental hati dan spiritual itu harus kuat, sembuh. Kalau dulu kan doang ngomong leloro ngeluh nih, akhirnya bawa ke bawah itu merasakan sakit. Aneh orang kayak gini, makanya orang sakit aneh itu. Berarti intinya menata diri, mendekatkan diri. Nah di sini mungkin ruqyah syariah bisa masuk ranah sini, karena yang namanya menata diri, mendekatkan diri tanpa dilandasi dengan akidah dan tauhid yang bersih dan lurus, nanti larinya akan kemana-mana. Sehingga ketika kita salah jalan,
niatnya betul tapi jalannya salah, akhirnya malah tambah ketulo-tulo, tambah keloro-loro. Sudah Nah, sakit, Oke, masih ketiban. tambah sakit lagi. Mengingat sakit kita itu adalah ujian di dunia, jangan Ya. sampai nanti akan membuat kita celaka di akhiratnya. syukur Sehingga- sebagai penggugur dosa itu, sehingga jangan sampai menambahi. Nah, kita berharap niat kita yang betul mencari kesembuhan juga ditunjukkan dengan jalan yang Jalan, betul. ya, Jangan step sampai by step, niatnya ya. betul, jalannya salah, akhirnya malah salah jalan, sehingga Habis sampai semua. mengorbankan urusan akhirat kita demi urusan dunia kita yang hanya sesaat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita sharingkan saat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa, bila mana ini bermanfaat, silahkan klik subscribe and bagikan kepada teman-teman, sehingga nanti akan banyak teman-teman yang mudah-mudahan nanti akan merasakan manfaatnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku spontan. Oke.